الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 2 bulan Juli 2025. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kembali kita melanjutkan Kitab Tauhid, ya, penjelasan tentang Kitab Tauhid. Di pertemuan kali ini kita masuk ke bab 21, bab majaa annal ghuluwa fi kuburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab tentang ghulu, itu bersikap berlebih-lebihan pada kuburan orang saleh, yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Hal tersebut bisa membuat seorang menjadikannya berhala, ya, yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Oke, inilah bab ke-21 yang membahas tentang perbuatan ghulu atau berlebih-lebihan kepada kuburan orang saleh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini dengan beberapa maksud, ya. Ada beberapa maksud dan tujuan yang ingin beliau paparkan atau sampaikan pada bab kali ini. Di bab kali ini beliau ingin memperingatkan akan perbuatan ghulu terhadap kubur orang saleh, ya. Dan ini juga sudah disinggung di beberapa bab sebelumnya, bahwasanya perbuatan ghulu merupakan perbuatan yang sering membinasakan atau menggelincirkan manusia ke dalam kekufuran, ya. Sebagaimana kita juga telah menyaksikan, ya, tentang kufurnya orang-orang Nasrani yang mereka ghulu terhadap Nabi Isa alaihi salam. Mereka berlebih-lebihan terhadap beliau, mengangkat Nabi Isa kedudukannya menjadi anak Tuhan, ya. Yang harusnya dia adalah manusia biasa, yang harusnya dia adalah seorang rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Mereka berlebih-lebihan terhadapnya dan mengangkatnya menjadi anak Tuhan atau tiga dari satu, ya. Itulah perbuatan ghulu yang mengakibatkan kufurnya mereka. Demikian pula hal yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka terlalu mengkultuskan 5 pemuka tokoh mereka, ya, tokoh-tokoh agama yang kemudian mereka elu-elukan, ya, sehingga dari perbuatan tersebut, ya, dari perbuatan ghulu itu menjadikan mereka sebagai umat yang berbuat kesyirikan. Demikian pula yang terjadi di bangsa Arab jahiliyah, ya. Ada Lata, Uzza, dan Manat, yang mana 3 orang ini, ya, Lata dulunya adalah orang soleh, kemudian orang-orang pada ghulu terhadapnya, mendatangi kuburnya, kemudian meminta-minta di sana, sehingga berujung, ya, kepada penyembahan terhadap Lata. Itulah contoh-contoh kekufuran yang terjadi, ya, di dunia ini di zaman terdahulu. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin memberikan peringatan kepada kita semuanya bahwasannya, ya, kesyirikan itu tidaklah pernah reda, ya. Syaitan tidak pernah, ya, beristirahat dalam menyesatkan manusia, ya. Dia terus-menerus, ya, membujuk manusia untuk melakukan kesyirikan ataupun kekufuran. Itu tujuan utama syaitan. Dan pintu-pintu menuju kesyirikan itu sangat banyak, ya. Syaitan tidak langsung mengajak manusia ke dalam kesyirikan, ya, meminta kepada mereka untuk menyembah patung ataupun semacamnya. Tidak langsung demikian. Namun membuat mereka sedikit demi sedikit
ya, menuju kepada kekufuran yang salah satunya adalah melalui pintu ini, yaitu pintu berlebih-lebihan terhadap orang soleh, ya, terhadap kubur mereka. Ya, maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin memperingatkan kepada kita bahwasanya ini adalah, ya, salah satu dari tipu daya iblis, ya, salah satu dari tata cara iblis untuk menyesatkan manusia, ya, membuat mereka terlalu mengagungkan orang saleh, membuat manusia, ya, terlalu, ya, mendewakan atau terlalu mengkultuskan kuburan orang-orang saleh, kemudian berujung kepada meminta-minta di sana, ya, beristighatsah kepada mereka, yang mana hal-hal tersebut, ya, doa kemudian istighatsah, ya, kepada orang soleh, ini adalah perbuatan yang dinilai kesyirikan, yang termasuk perbuatan syirik, ya. Karena doa, istighatsah, isti'anah, tawakal, dan lain semacamnya itu semuanya adalah ibadah. Dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Artinya tidak menduakan Allah, ya, baik itu dengan sesuatu apapun. Ya. Termasuk di sini, ya, konteksnya adalah kuburan orang-orang saleh. Ya. Jangan kamu meminta kepada mereka. Idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi SAW. Kalau kamu berdoa, minta tolong, mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolong itu adalah ibadah, istighatsah itu adalah ibadah, doa itu pun juga adalah ibadah. Ya. Maka jangan berdoa kepada orang yang telah meninggal. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin membawakan kepada kita bahwasannya ghulu terhadap kubur orang soleh merupakan wasilah menuju penyembahan terhadap kubur tersebut yang jelas merupakan kesyirikan. Ya, sebagaimana tadi telah kita, ya, sebutkan, ya, tentang asal mula kesyirikan, ya, yang terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, ya, dan juga bangsa Arab jahiliyah awalnya berupa pengkultusan terhadap kubur-kubur orang saleh. Baik. Kemudian yang ketiga, maksud dari bab 21 ini, ya, adalah bahwasanya kuburan yang disembah ketika seorang berdoa kepada penghuni kubur, maka hal tersebut, ya, dalam istilah syariat, ya, kuburan itu pun menjadi berhala. Ya. Kuburan itu menjadi berhala. Walaupun itu adalah kubur orang saleh, ya, kita tahu bahwasanya dia adalah orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Orang yang sangat saleh di dunia, ya. Kita akui itu. Ya. Dia berdakwah, dia menulis kitab dan lain semacamnya. Dia tidak salah. Orang soleh tersebut tidak salah. Yang salah adalah orang-orang yang terlalu mengkultuskan mereka. Ya. Padahal orang soleh ini jasanya besar dalam mendakwahkan agama Islam, apalagi di, ya, Nusantara, ya, atau di daerah-daerah tertentu yang belum terjamah dakwah Islam di sana. Mereka sangat memiliki andil besar dan memiliki pahala yang besar, ya, insya Allah dalam hal ini yang mengajak manusia kepada Islam. Namun perlu digarisbawahi, ya, adalah sikap, ya, orang-orang yang terlalu mengkultuskan mereka, yang berujung, yang meminta doa kepada mereka, istighatsah kepada mereka, isti'anah kepada mereka, itulah yang dilarang, itulah yang berbahaya, dan itulah poin kesyirikan. Baik. Kemudian maksud dari bab ke-21 juga, ya, adalah larangan membangun bangunan di atas kuburan. Larangan membangun bangunan di atas kuburan atau menjadikannya sebagai masjid. Kubur orang soleh, ya, dilarang untuk dibangun di atasnya kuburan. Ya, dia bangun di atasnya bangunan-bangunan. Baik itu berupa atap, ya, atau di semen, atau di keramik, ya, ataupun dibuatkan masjid di atasnya, itu semuanya termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan atau perbuatan yang ghulu, ya. Syariat Islam telah, ya, menentukan aturan, ya, dalam kuburan, ya.
termasuk juga kubur orang soleh, kubur para sahabat radhiyallahu anhum, ya, telah ditentukan modelnya. Ya. Kuburan untuk orang Muslim itu telah ditentukan modelnya, yaitu hanya satu jengkal saja. Ya. Hanya satu jengkal saja. Ya. Kemudian itu pun hanya diberi batu penanda ya, di atas dan bawahnya saja. Ya, sebagai penanda bahwasanya itu adalah kuburan. Ya. Baik. Untuk contoh ya kuburan yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita lihat di kuburan Baqi. Ya. Jika kita pergi ke sana ya, ke Madinah ya, dan di sebelah Masjid Nabawi ya, di sana ada perkuburan Baqi, tempat para sahabat, para tabi'in ya, dan juga ya orang-orang penduduk kota Madinah dari zaman dahulu hingga sampai saat ini yang mereka dikuburkan di sana. Dan bentuk kuburannya pun ya hanya berupa gundukan tanah saja. Hanya berupa gundukan tanah yang kemudian ada batu di atasnya sebagai penanda bahwasanya itu adalah kubur ya. Tidak ada tulisan ya, tidak ada batu nisan yang besar ya, tidak ada keramik, tidak ada atap ya, dan tidak ada ya, lampu-lampu dan semacamnya ya. Itulah bentuk kuburan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Membuat bangunan di atas kubur atau memberikannya penerangan, memberikannya lampu atau dijagain dan semacamnya, itu termasuk perbuatan ghulu atau berlebih-lebihan. Ya. Yang mana itu merupakan gerbang pertama ya, menuju perbuatan kekufuran ataupun kesyirikan. Ya. Jadi ghulu adalah gerbang ya, atau wasilah terbesar seseorang ya terjatuh ke dalam kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla ya, supaya kita dijauhkan dari kekufuran, ya, dijauhkan dari kesyirikan beserta wasilah-wasilahnya ya, yang bisa mengarahkan ke sana. Baik. Akhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu adalah maksud dari bab ke-21 ini, tujuan atau poin terpenting dari bab ke-21. Kemudian akhwani fillah, poin berikutnya adalah sikap manusia terhadap kubur. Sikap manusia terhadap kuburan, maka ini ada tiga golongan. Ditinjau dari ya, perbuatan mereka. Ditinjau dari sikap-sikap mereka terhadap kuburan, maka ini ada tiga golongan besar. Golongan yang pertama adalah golongan yang hulu terhadap kubur. Mereka ya, yang terlalu berlebih-lebihan terhadap kuburan. Kuburan orang soleh tentunya, bukan kuburan orang biasa. Contoh perbuatan hulu tersebut adalah beribadah di sana. Ya. Kita bisa lihat di beberapa daerah ya, orang-orang ya di sekitar makam para wali, di sekitar makam orang soleh ya. Mereka beriktikaf di sana ya. Jadi mereka tidak hanya iktikaf di masjid, namun mereka pun juga iktikaf di sana. Mereka membuat ya jadwal khusus ya hari tertentu atau tanggalan tertentu untuk kemudian berkumpul di sisi kubur orang soleh, ya. Kemudian berzikir di sana, membaca Al-Quran di sana, ya. Mendoakan mendoakan apa namanya orang soleh tersebut. Ya. Sebenarnya ya berzikir, ya. Kemudian membaca Al-Quran ataupun kirim doa kepada orang soleh yang telah meninggal itu adalah sesuatu yang masyru', ya, yang disyariatkan, yang sunnah, ya, yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk mendoakan ya saudara-saudara kita yang telah meninggal dan kepada orang yang soleh tentu saja lebih dianjurkan ya. Kepada orang yang memiliki banyak jasa ya, dalam menyebarkan agama Islam tentu saja mereka lebih berhak dan kita lebih ditekankan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka ya, mendoakan mereka supaya diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, dilapangkan kuburnya. Baik. Memang ya, tadi sebagaimana telah kami sampaikan ya, bahwasanya memang kita disyariatkan untuk berziarah kubur yang mendoakan mereka. Namun tidak dibuat ya, sebagai aid ya, sebagai momentum tertentu ya, yang kemudian diulang setiap tahunnya atau setiap bulannya ya.
dengan tata cara khusus, ya, di tempatnya khusus, ya, kemudian dipimpin nih, oleh pemimpinnya, ya, dan semacamnya, ya, berkumpul-kumpul di sana di hari-hari tertentu atau tanggal-tanggal tertentu, eh, dan rutin dilakukan, maka itu merupakan perbuatan yang dinilai ghulu, ya, yang dinilai ghulu, berlebih-lebihan. Dan menurut beberapa ulama itu merupakan perbuatan yang diada-adakan, dalam agama, atau istilahnya adalah perbuatan yang mengarah kepada perkara bid'ah, ya, yang mengarah kepada perkara bid'ah. Maka hendaknya tidak diteruskan, ya, perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Sesuatu yang mengarah kepada keburukan, maka itu merupakan perbuatan yang disukai oleh syaitan. Hal-hal inilah, ya, tepi jurang ini, ibadah-ibadah yang dilakukan di tepi, ya, di tepi-tepi kekufuran, di tepi kebid'ahan, itu adalah ibadah yang disukai oleh syaitan, ya. Jadi sekali lagi syaitan tidak langsung menyuruh manusia untuk berbuat bid'ah atau untuk berbuat syirik, ya, untuk berbuat kufur atau menyembah kepada selain Allah, bersujud kepada selain Allah, tidak langsung demikian. Namun syaitan menggunakan trik-trik, ya, yang halus, trik-trik yang lembut, ya, yang bahkan tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Sedikit demi sedikit, pelan demi pelan, ya, hingga akhirnya mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik itu perbuatan bid'ah ataupun perbuatan kufur. Ya. Itu tadi, ya, contoh orang yang hulu terhadap kuburan, orang yang beribadah di sana, mengkhususkan waktu tertentu, ya, zikir tertentu, ritual tertentu di kuburan. Ya. Itu bisa mengarah kepada perbuatan bid'ah. Ya. Walaupun dilihat dari segi zikirnya, ada zikir yang sunnah, yang dibaca juga Al-Quran, ya, doanya juga dari Nabi SAW mendoakan orang soleh. Namun jika dilakukan, ya, dengan ritual-ritual tertentu, ya, waktu tertentu, ya, tata cara tertentu, maka itu merupakan perkara yang bisa mengarah kepada kebid'ahan. Ya. Atau contoh lain dari perbuatan hulu adalah membangun kubah di atasnya, membangun kubah di atas kuburan. Ya. Sebagaimana bisa kita lihat di Iran, ya, di Iran, ya, orang-orang Syiah di sana, ya, membangun, ya, kubah-kubah di atas kubur para imam mereka. Para imam Syiah dibangunkan di atasnya kubah-kubah, ya, dibangunkan di atasnya, ya, masjid-masjid, ya. Kemudian mereka rutin berziarah ke sana, ya, mencium-cium batu nisannya, atau tawaf di sana, atau iktikaf di sana. Maka ini merupakan perbuatan ghulu, ya, yang perbuatan ini disukai syaitan, ya, sekali lagi disukai syaitan, karena ini merupakan gerbang terbesar, ya, menuju perbuatan bid'ah ataupun perbuatan syirik, ya. Baik. Itu yang pertama, orang yang berlebih-lebihan terhadap kuburan. Sekarang kita akan masuk ke golongan yang kedua, yaitu mereka orang yang merendahkan kuburan, yang kurang ajar terhadap kuburan atau tidak beradab, ya, kepada kuburan, baik itu kuburan orang soleh maupun kuburan biasa, ya. Seperti contoh dari perbuatan yang kurang ajar tersebut adalah duduk-duduk di kuburan, ya, duduk di atas batu nisan, ya, atau di atas, ya, gundukan kuburan, ya. Itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena kuburan itu, ya, merupakan tempat bagi orang yang telah meninggal, ya. Kalau kita, ya, duduk-duduk di sana, maka seakan-akan kita menduduki orang yang dikuburkan di sana, ya. Dan itu merupakan bentuk tidak beradab, ya. Maka apabila kuburnya adalah kubur orang soleh, maka tentu saja itu merupakan perbuatan yang lancang, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ya, eh, perbuatan yang merendahkan kubur yang lain, yaitu membongkar kubur untuk menjarah isinya, ya. Membongkar kubur untuk menjarah isinya. Ini biasanya dilakukan di perkuburan orang-orang yang eh, dikuburkan bersama mereka, ya, harta-harta mereka, ya. Ataupun, ya, di beberapa daerah adalah kuburan yang di sana ingin diambil, ya, entah itu kain kafannya, ya, entah itu talinya, ya, ataupun tanah kuburannya untuk ritual-ritual, ya, kesyirikan, ya.
seperti penglaris ya ataupun ya pelet ataupun ya, dan semacamnya ritual-ritual ilmu sihir dan semacamnya ya. Perbuatan-perbuatan tersebut itu pun juga dinilai ya merendahkan kuburan ya, tidak beradab kepada kuburan. Baik. Lantas bagaimana sikap yang diminta oleh Islam, yang diminta oleh Nabi SAW, yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Sikap kita terhadap kuburan yang diminta adalah kita bersikap pertengahan, ya. Tidak terlalu hulu terhadap kuburan dan tidak pula merendahkan kuburan, ya. Kita ada di tengah-tengah, ya. Kita diminta untuk berada di tengah-tengah. Ya, kita hormati kuburan terlebih lagi apabila itu merupakan kuburan orang soleh. Ya. Namun penghormatan tersebut tanpa berlebih-lebihan, ya. Tanpa membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga ya, kita diminta untuk mengatur bentuk kuburan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Bentuknya itu pun juga sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, eh, jangan kau apa namanya, jangan kau tinggalkan suatu kuburan ya yang tinggi ya, kecuali engkau meratakannya ya. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, ketika beliau mengutusnya untuk suatu tugas ya, beliau salah satu di antara pesannya adalah untuk meratakan kuburan yang dibuat menjulang ya, yang ada kubahnya ya, atau yang dibuat tinggi ya, yang di sana dijadikan sebagai ya, tempat-tempat untuk meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi bentuk yang diminta atau yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya satu jengkal saja, hanyalah satu jengkal saja, kemudian diberikan batu penanda di atasnya. Hanya cukup itu saja. Ya. Itulah yang diminta dalam Islam. Ya. Kita diminta untuk menghormati kuburan, mendoakan penghuninya, mengingat kematian ketika berziarah kubur, ya, dan ya mengatur bentuknya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Kemudian, apa itu definisi ghulu? Sebenarnya definisi ghulu sudah pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Ya. Kita tekankan lagi di sini tentang definisi ghulu, yaitu melampaui batas yang diizinkan syariat secara berlebih-lebihan. Ya, inilah definisi ghulu. Melampaui batas yang diizinkan syariat secara berlebih-lebihan. Dan bentuk hulu terhadap kubur orang saleh bisa berupa membangun masjid di atasnya, atau beriktikaf sambil berzikir atau membaca Al-Quran di sekelilingnya dengan maksud mendapatkan barakah dan kekhusyuan, ya. Atau salat sambil menghadap ke arah kubur mereka, ya. Hal-hal tersebut bisa mengantarkan kepada penyembahan mereka, ya. Sehingga kubur orang saleh seolah-olah menjadi berhala yang disembah selain Allah, ya. Pengagungan yang berlebihan terhadap kubur orang saleh menyebabkan hati-hati manusia menjadi tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Yang mana ketundukan dan perendahan diri itu adalah ibadah, ya. Maka apabila orang yang terlalu ya, merendahkan diri kepada kuburan, ya, yang terlalu ya, tunduk kepada kuburan, ya, terlalu ta'zim, ya, sampai dia melupakan Allah Azza wa Jalla, maka berarti dia telah ya, mengarah kepada perbuatan syirik, ya. Ketundukan dan perendahan diri itu adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jika ditujukan kepada selain Allah, maka ya, ini maksudnya adalah ya, kesyirikan. Ya. Ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, maka itu merupakan indikator, ya, merupakan salah satu tanda kesyirikan. Baik. Poin berikutnya tentang definisi wasanun, jamaknya ausan. Wasanun jamaknya ausan atau berhala. Ini kata wasanun ini ada pada judul bab. Ya, ada pada judul bab. Babu maja'a anna al-ghuluwa fi kuburis salihin yusayyiruha awsanan. Ya. Ghulu di kubur orang saleh akan menjadikannya sebagai wasan atau ausan.
Apa itu wasan dan ausa atau ausan? Ya. Wasan dan ausan yaitu berhala. Ya. Atau definisi yang lebih lengkapnya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Baik itu berwujud benda fisik, ya, ataupun benda yang metafisik atau yang apa namanya, bukan berwujud fisik. Ya. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik itu berwujud benda fisik seperti berhala, patung, kubur, ataupun totem, ya. Dan juga bisa dimaksudkan untuk sesembahan lain selain Allah yang tidak memiliki wujud fisik seperti ruh. Ya, seperti ruh ini tidak ada atau tidak memiliki wujud fisik yang kita ketahui. Ya, ruh-ruh orang soleh, ruh para aulia, ya, itu merupakan benda yang dalam dimensi kita tidak berwujud fisik, ya, tidak berwujud fisik. Dan jika ruh tersebut disembah, ya, maka berarti dia telah menjadikan ruh itu sebagai wasan, sebagai berhala. Ya. Segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah berhala. Ya. Termasuk juga roh, ya. Maka roh yang disembah oleh selain Allah, maka dalam istilah syar'i ini bisa disebut sebagai wasan. Ya. Walaupun rohnya mungkin tidak ridho, ya. Walaupun rohnya tidak ridho. Ini secara bahasa. Atau mungkin nanti bisa juga disebut sebagai taghut, ya. Namun untuk definisi taghut dia harus ridho. Harus ridho. Orang yang disembah ini harus ridho. Baik. Itu tadi definisi wasan ataupun ausan. Sekarang kita akan masuk kepada dalil-dalil yang disebutkan, ya, tentang larangan berbuat berlebih-lebihan atau berbuat ghulu di kuburan. Hadis pertama atau dalil yang pertama adalah hadis Atha bin Yasir, ya, salah seorang tabi'in. Ya. Hadis ini adalah hadis yang maqtu'. Dalam riwayat Imam Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, kuburan, ya, bisa disebut sebagai berhala apabila dia disembah. Ya. Maka di sini Nabi katakan, ya Allah, janganlah jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. La taj'al qabri wasanan. Ya, jangan jadikan kuburku sebagai berhala. Maka kubur yang disembah, maka itu disebut berhala. Kemudian Nabi melanjutkan, Ishtadda ghadabullahi ala qaumin. Allah sangat murka kepada orang-orang yang telah menjadikan kuburan, ya. Ishtadda ala qaumin ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, ya, atau tempat ibadah maksudnya, ya. Di sini Nabi menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Masjid di sini artinya tempat ibadah, ya, bukan masjid ya seperti pada zaman sekarang, ya. Maksudnya adalah ibadah-ibadah, ya, dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, ya. Umat Nasrani dan ataupun umat Yahudi yang mana mereka menjadikan, ya, kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kahfi, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ya. Berkatalah orang yang memiliki wewenang, ya, atau pemerintahnya, ya, lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kelak kami akan bangun tempat ibadah di atas kuburnya para ashabul kahfi. Ya. Dan ini menjadi kebiasaan mereka, ya, seolah-olah menjadi kebiasaan mereka. Apabila ada orang soleh yang meninggal, bangun tempat ibadah di sana. Ya. Itu adalah kebiasaan, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani atau umat-umat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal kita tahu ashabul kahfi, adalah orang yang soleh, ya, adalah orang yang soleh, pemuda yang taat kepada Allah, yang kisahnya pun diabadikan dalam Al-Quran, yang berarti ini menunjukkan atas keridhaan Allah kepada mereka.
atas bahwasanya akidah mereka adalah akidah yang sahih, yang selamat. Namun masalahnya bukan ada pada mereka, masalahnya adalah pada orang-orang yang datang setelah para pemuda Ashabul Kahfi ini meninggal. Ya. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ya. Setelah benar-benar meninggal, ya, setelah mereka bangkit dari tidurnya setelah 309 tahun, ya kemudian mereka apa namanya bertemu dengan para raja yang baru, ya, ya raja Muslim melihat, ya, apa namanya penduduknya sekarang mayoritas Muslim, ya. Kemudian mereka mati, ya, mereka kembali ke gua dan meninggal. Ya. Setelah itu, ya, ternyata apa namanya orang-orang Muslim ini pun, ya, tidak benar-benar baik keislamannya. Di situ Allah katakan, ya, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kalau kami akan bangun tempat ibadah di atas kubur mereka. Ya. Maka di sini Allah ceritakan tentang kebiasaan orang-orang Nasrani ataupun Yahudi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka gemar menjadikan tempat atau kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah, tempat untuk i'tikaf, tempat untuk, ya, berzikir dan semacamnya. Maka siapa saja yang mengikuti langkah-langkah mereka, maka mereka mengikuti, ya, amalan-amalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat akan adanya hal yang mendatangkan murkanya Allah, ya. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yang awalnya mereka ibadah kepada Allah di sisi kubur tersebut untuk tabarruk atau supaya lebih khusyuk atau untuk mengingat jasa-jasa para nabi mereka, ya. Namun perlahan-lahan mereka pun beribadah kepada kubur tersebut. Awalnya berdoa kepada Allah, namun berujung berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Dan menjadikan kubur sebagai tandingan Allah Azza wa Jalla. Ya. Harusnya dia tunduk dan patuh kepada Allah. Harusnya dia ta'zim kepada Allah Azza wa Jalla. Namun, ya, karena ghulu ini, karena berlebih-lebihan ini, akhirnya mereka pun juga lebih ta'zim kepada penghuni kubur tersebut, ya, kepada kuburan itu, ya. Mereka lebih ta'zim kepada kuburan daripada kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Ketika ada acara-acara di kuburan mereka semangat, ya. Namun ketika diminta untuk belajar agama, belajar tafsir Al-Quran, membuka kitab-kitab hadis dan semacamnya, mereka tidak semangat, ya. Mereka tidak lagi mentakzimkan Allah Azza wa Jalla. Tidak lagi ada ta'zim kepada kitabullah. Tidak lagi ada ta'zim kepada sunnah Nabi. Ya, namun mereka ta'zimnya kepada kuburan. Ya, itulah perbuatan yang dilarang. Yang sedikit demi sedikit syaitan menggelincirkan mereka kepada kekufuran, ya, kesesatan ataupun perbuatan kesyirikan. Ini sedikit demi sedikit. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari, ya, keburukan tersebut. Baik. Dalam hadis ini kita bisa melihat ada beberapa faedah. Allah memiliki sifat ghadab. Ya, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat ghadab, dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita beriman terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Ishtadda ghadabullah." Sangat besar murkanya Allah. Ya, berarti di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu bisa murka. Namun, ya, murkanya Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya Allah, tidak seperti murkanya makhluk. Kalau murkanya makhluk ini merusak, ya, murkanya makhluk ini menyebabkan perbuatan-perbuatan yang lebih buruk, ya. Namun murkanya Allah itu sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan keadilannya, ya. Baik. Dan murka Allah tidaklah sama dengan murkanya makhluk. Baik. Kemudian, faedah berikutnya, perbuatan menjadikan kubur sebagai masjid. Ya, maksudnya adalah tempat ibadah. Ya. Di antaranya seperti mencium-cium batu nisan dengan ta'zim, atau bertabarruk, atau beribadah di sana, atau bangun masjid di sana dan semacamnya. Itu merupakan perbuatan yang dilarang. Ya. Faedah ketiga, Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dari dulu hingga saat ini kuburan beliau tidak pernah dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah.
Allah senantiasa menjaga kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari tangan-tangan orang yang ingin berbuat ghulu, yang ingin berbuat kesyirikan ya kepada ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atas izin Allah ya sampai saat ini pun tidak ada yang menjadikan kubur beliau sebagai berhala. Ya. Baik, faedah berikutnya adalah tidak diperbolehkan membangun kubah di atas kubur. Ya, tidak diperbolehkan membangun bangunan ya, secara umum bangunan apapun itu di atas kuburan. Ya. Dengan semen atau dengan ya, atap dari kayu dan genteng ya seperti yang ada di beberapa daerah itu semuanya merupakan ya, sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Namun kemudian ada syubhat lain ya, atau ada apa namanya kata-kata yang tidak setuju terhadap statement ini ya atau tidak setuju kepada dalil ini ya. Orang-orang tersebut ya mereka mengatakan bahwasanya kubah hijau yang ikonik di Masjid Nabawi itu adalah kubah yang dibangun di atas kuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jika seandainya ya, membangun kubah di atas kubur itu dilarang, lantas kenapa ada kubah hijau yang sangat terkenal di atas kubur Nabi? Ya. Inilah yang menjadi senjata bagi sebagian orang yang ingin melegalkan pembangunan kubah-kubah di atas kubur-kubur para orang saleh ya. Mereka berdalil dengan kuburnya Nabi. Maka apa jawabannya? Ada beberapa jawaban ya. Yang pertama tentu saja kita wajib mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintahkan kita supaya tidak membangun bangunan di atas kubur dan kita harus taat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jawaban berikutnya, kubah hijau yang di atas kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dibangun di zamannya para sahabat. Ya. Jadi di zaman Khulafa ar-Rasyidin, ya, itu Masjid Nabawi ya, masih seperti sedia kala, bentuknya masih seperti awal-awal, ya, nggak ada kubah, ya. Atapnya pun hanya sebagian saja, ya, tidak full atap, ya. Ada bagian yang bolong, ya, yang supaya sinar matahari bisa langsung masuk, panasnya pun bisa dirasakan oleh manusia dan semacamnya. Ya. Jadi di zaman Khulafaur Rasyidin ya tidak ada pembangunan kubah hijau ya di atas kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kapan dibangun kubah hijau tersebut? Ya. Kubah hijau tersebut dibangun oleh penguasa Mesir pada tahun 678 Hijriyah. Ya. Di 600 tahun ya, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Penguasa Mesir yang bernama Qalawun As-Salihi atau yang lebih dikenal dengan Malik Al-Mansur dari dinasti Mamluk. Ya. Ini di eranya Abbasiyah ya. Ketika itu Abbasiyah pun sudah terbagi menjadi eh, daerah-daerah otonom atau daerah-daerah yang memisahkan diri ya. Salah satunya adalah daerah Mesir ya, yang memisahkan diri dari Abbasiyah walaupun masih setia kepada Abbasiyah, masih mengakuinya sebagai Dawal Islam ya. Namun penguasa Mesir kala itu memiliki kekuasaannya tersendiri ya. Tidak ada campur tangan dari Abbasiyah ya. Pemimpin Mesir kala itu Malik Al-Mansur dari dinasti Mamluk yang bernama Qalawun As-Salihi memerintahkan untuk membangun kubah hijau di atas kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibangun ya dengan megah, dengan besar, ya. Dan kubah tersebut pun masih ada hingga sekarang. Dan tidak dibongkar di era kerajaan Saudi Arabia atau tidak dibongkar di zaman Ottoman dan juga tidak dibongkar di eranya Saudi ya. Muhammad bin Saud ya, Muhammad bin Saud ya, kemudian Abdullah Aziz dan semacamnya ya, raja-raja Arab Saudi sekarang pun ya tidak membongkar kubah hijau tersebut ya. Kenapa ya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang berkolaborasi dengan Muhammad bin Saud atau negara Arab Saudi ya, lebih spesifik lagi kenapa Arab Saudi ya, yang mewarisi
dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak membongkar kubah hijau tersebut ya. Walaupun kita tahu bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang paling getol, yang paling semangat dalam ya, meratakan kuburan-kuburan ya. Maka jawabannya adalah untuk mencegah konflik keributan di tengah kaum muslimin yang mengakibatkan madarat yang lebih besar. Kaum muslimin di seluruh dunia saat ini mereka mengenal kubah hijau di Masjid Nabawi yang di atas kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka taunya ini adalah kubah masjid yang agung, yang mulia, yang harus dijaga, dirawat dan semacamnya. Maka jika ada orang yang mengganggu atau ingin mencopot kubah tersebut, maka tentu saja akan menjadi musuh seluruh kaum muslimin di dunia, yang awam ya, yang awam maksudnya. Orang-orang awam di seluruh dunia akan ya memusuhi orang tersebut atau memusuhi orang yang mencopot kubah hijau tersebut. Yang akhirnya nanti muncullah konflik ya, atau keributan besar ya. Ataupun ya madarat-madarat yang lain yang berbahaya ya. Mungkin terjadi perang atau ya perebutan kota suci terjadi kembali dan semacamnya. Maka dinasti Saudi Arabia ya, para ulama-ulamanya pun ya sampai saat ini mereka tidak menyarankan untuk membongkar kubah hijau tersebut. Biarkan seperti sedia kala, eh, dirawat saja, kalaupun ada yang rusak diganti dan semacamnya. Tujuannya jelas yaitu supaya tidak terjadi konflik ataupun keributan atau madarat yang lebih besar. Ada kisah yang menarik yaitu kisahnya Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah yang kedua. Beliau memerintahkan sebagian sahabat untuk memotong pohon di mana terjadinya Bai'atur Ridwan. Ini ada di daerah dekat kota Mekkah. Ya. Umar bin Khattab meminta supaya pohon ya, Bai'at Ridwan ya, yang di sana para kaum muslimin bersumpah setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil sumpahnya untuk membela Nabi di bawah pohon tersebut. Umar bin Khattab meminta supaya pohon tersebut dipotong saja. Kenapa Umar bin Khattab memerintahkan hal itu? Karena beliau melihat bahwasannya manusia ya, di zaman beliau berbondong-bondong mendatangi pohon tersebut ya, untuk sholat di sana. Ya. Awalnya mungkin hanya sekedar nampak tilas perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya ternyata makin lama makin menjadi-jadi. Orang-orang mulai sholat di sana, mulai berzikir di sana, atau bertabarruk di sana, mengusap-ngusap pohon di sana, iktikaf di sana, ya, bertapa di sana dan semacamnya. Akhirnya Umar pun meminta supaya pohon tersebut dipotong saja, ya, seakar-akarnya, ya, supaya tidak ada lagi ya perbuatan ghulu, ya, yang mana itu merupakan gerbang menuju kesyirikan. Jadi di sini Umar bin Khattab ya lebih mementingkan akidah kaum muslimin, ya lebih menjaga akidah kaum muslimin daripada hanya mewarisi ya artefak-artefak ya peninggalan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi lebih utama menjaga akidah daripada hanya menjaga artefak peninggalan sejarah ya. Inilah fikihnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Beliau sangat ya, detail ya. Dan insya Allah beliau diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dalam hal ini ya. Beliau memilih untuk ya, keselamatan akidah kaum muslimin daripada kaum muslimin terjatuh ke dalam perbuatan kekufuran maupun kesyirikan. Ya. Dan ini pun juga diteruskan oleh dinasti Arab Saudi. Ya. Beberapa tahun yang lalu ketika mereka mulai ya ma- menjadi penguasa Jazirah Arab ya, Arab Saudi ya, ketika itu mereka tidak atau apa namanya mereka menyembunyikan banyak sekali atau bukan menyembunyikan ya mereka
apa namanya tidak mempopulerkan ya tempat-tempat bersejarah ya. Bahkan cenderung supaya memerintahkan kepada manusia supaya tidak terlalu hulu terhadap ya tempat-tempat bersejarah tersebut ya. Memang pemerintah Saudi menjaga beberapa situs yang memang ada keutamaan-keutamaannya ya, terutama Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, Masjid Kuba dan semacamnya yang itu memang memiliki fadilah ya yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk tempat-tempat yang lain ya yang mana Nabi singgah di sana pun itu hanya sebatas kebetulan saja, maka hanya dirawat ya sekenanya saja ya. Dan kemudian ya, pemerintah pun juga gemar untuk mendakwahkan manusia supaya tidak bertabaruk terhadap ya artefak-artefak ataupun petilasan-petilasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dikhawatirkan ya, ini bisa menjadi perbuatan ghulu juga. Baik. Kemudian kita akan masuk ke dalil yang kedua yang disebutkan dalam bab yaitu hadis Mujahid bin Jabr ya, adalah salah seorang tabi'in. Beliau menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Najm, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata as-salisata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza." Ya. Allah katakan, apakah bagi kamu orang-orang musyrik menganggap dua berhala Lata dan Uzza ya sebagai tandingan Allah, sebagai anak-anak Allah? Mujahid berkata, Mujahid ini ya, tabi'in ya, mufassir ingin menjelaskan tentang siapa itu Lata. Ya. Siapa itu Lata yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Lata adalah orang yang soleh, ya, yang dahulunya orang soleh, yang dermawan, yang setiap musim haji dia menjamu para tamu-tamu Allah. Ya. Para jemaah haji yang datang diberikan mereka makanan, disiapkan tempat tinggalnya, disiapkan minuman dan semacamnya. Ya. Sehingga Lata ini adalah orang yang sangat terkenal ya, di zamannya, ya, yang sangat saking dermawannya, saking solehnya, ya, terkenal di seluruh penjuru Saudi, ya, di penjuru Arab, ya, di penjuru tanah Arab kala itu. Kemudian setelah meninggal mereka pun senantiasa mendatangi kuburnya. Ya, orang-orang yang awam dari mereka mendatangi kubur Lata. Awalnya mereka bertabarruk di sana mengingat jasa-jasanya si Lata. Namun ya syaitan demi sedikit membisikkan ya propagandanya ya supaya menjadikan Lata sebagai tandingan atau sebagai berhala. Ya. Awalnya hanya mengingat memori-memori tentang Lata, ya, tentang nasihat-nasihatnya, namun berujung kepada penyembahan terhadap Lata. Bahkan sampai dibuatkan patungnya. Patungnya kemudian patung tersebut disembah. Oke, baik. Kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat di atas juga ya firman Allah fara'aitumul lata wal uzza. Abdullah bin Abbas menjelaskan Lata itu dahulu adalah orang yang biasa mengaduk sawiq, bubur tepung ya untuk jamuan para jamaah haji. Ya. Ya, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat soleh, orang yang kaya raya, yang menjamu tamu-tamu para jamaah haji, memberikan mereka makan gratis, ya bubur tepung dengan lauknya dan semacamnya. Baik. Ketika dia meninggal, orang-orang mulai hulu terhadapnya, terhadap kuburnya, sering mengunjungi kuburnya untuk beribadah di sisinya, hingga membuat patungnya dan semacamnya, yang ujungnya akhirnya disembah. Akhirnya orang-orang yang awam ini pun sujud kepada si Lata itu. Baik. Masuk dalil berikutnya, yaitu dalil yang keempat yang disebutkan dalam bab adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah melaknat kaum wanita yang gemar berziarah kubur, menjadikan ziarah kubur sebagai salah satu agenda tahunan, agenda bulanan ya, dan semacamnya dengan nama wisata religi ya. Di sini Rasulullah melaknat mereka. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Ya, dan juga Rasulullah melaknat orang-orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan ataupun memberikan penerangan di atas kuburan. Ya. Ini adalah ya, perkataan Abdullah bin Abbas. Ya. Seorang sahabat yang mulia, turjumanul Quran, ya,
Beliau secara tegas mengatakan bahwasanya wanita yang gemar berziarah kubur, yang menjadikannya sebagai agenda tahunan atau bulanan, ya, itu mendapatkan laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian Abdullah bin Abbas juga mengabarkan orang-orang yang bangun tempat ibadah di atas kubur, mereka pun juga akan mendapatkan laknat atau doa keburukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ini merupakan perbuatan yang sangat berbahaya karena tidaklah ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan kecuali memang perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat fatal, yang sangat berbahaya, yang merugikan orang tersebut di dunia dan akhirat. Ya. Alasan terbesarnya adalah bahwasannya perbuatan-perbuatan tadi ya, bisa menuju kepada perbuatan yang lebih berbahaya lagi. Ya. Misalnya di sini orang yang membangun tempat ibadah di atas kubur, maka itu adalah wasilah menuju penyembahan terhadap kuburan. Ya. Awalnya hanya bangun kubah, awalnya hanya apa namanya bangun tempat ibadah di kuburan supaya orang bisa berzikir di sana dengan tenang. Namun lama kelamaan syaitan sedikit demi sedikit membisikkan syubhat-syubhatnya kepada mereka yang berujung kepada penyembahan. Baik. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa di sini wanita dilarang untuk berziarah kubur? Sebenarnya wanita tidaklah dilarang. Yang dilarang dalam konteks ini adalah zairat. Zairat itu adalah orang yang mondar-mandir, ya, yang mondar-mandir ke kuburan. Wanita yang menjadikan ziarah kubur sebagai agenda tahunan atau agenda bulanan, ya. Itulah yang dilarang. Adapun untuk sekali dua kali atau mengunjungi kerabat-kerabatnya, misalnya mendoakan mereka itu boleh-boleh saja. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh saja, sebagaimana laki-laki. Ya. Wanita mungkin ingin menziarahi kubur orang saudara-saudaranya, kakeknya dan semacamnya. Itu boleh-boleh saja. Ya. Tapi sekali dua kali saja. Jangan dijadikan agenda tahunan. Kalau menjadikan agenda tahunan maka inilah yang dilarang. Alasan lain adalah bahwasanya wanita pada umumnya lebih mudah untuk terbawa perasaan, semakin mudah untuk menangis, mudah untuk meratap, mudah untuk mengutuk takdir, bahkan lebih mudah untuk menyembah penghuninya. Ya. Inilah memang ya, tabiat yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi wanita. Maka mereka pun dilarang untuk mendekati apa namanya banyak untuk berziarah kubur tersebut. Ya, karena hal tersebut. Baik. Oke, baik. Dan terakhir, macam-macam ziarah kubur, kita tutup. Macam-macam ziarah kubur ada tiga macam berdasarkan perbuatannya. Yang pertama adalah ziarah syar'iyah. Ziarah syar'iyah atau ziarah yang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ziarah kubur dengan maksud untuk mengingat kematian. Ya. Inilah yang diajarkan atau yang diminta dalam Islam. Ya. Kita ya, diminta untuk berziarah kubur untuk mengingat kematian, ya, dan mendoakan penghuninya. Mengingat kematian, mendoakan penghuninya. Dan kuburan yang diziarahi pun cukup kuburan terdekat di kampungnya. Ya. Dan dilarang kita bersusah payah keluar kota hanya untuk ziarah kubur. Baik. Ya, jadi kita disunahkan rujukan untuk ziarah, ziarahi apa namanya kuburan keluarga, mendoakan mereka, mengingat kematian. Yang dilarang adalah apa namanya safar jauh-jauh ke luar kota hanya untuk ziarah kubur. Kemudian ziarah yang kedua adalah ziarah syirkiyah. Apa itu ziarah syirkiyah? Yaitu ziarah dengan maksud meminta atau berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Inilah ziarah syirkiyah. Ya, meminta kepada penghuni kubur. Misalnya ya seorang berdoa kepada penghuni kubur, wahai Syekh Fulan, tolong kami, wahai Syekh Fulan, beri kami kekayaan dan semacamnya. Wahai Syekh Fulan, kabulkan hajat kami dan semacamnya. Maka dia berdoa atau istighosah langsung kepada penghuni kubur dan ini adalah perbuatan kesyirikan.
Doa kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Baik, kemudian yang ketiga adalah ziarah bid'ah atau bid'iyah, yaitu ziarah kubur dengan maksud melakukan berbagai ritual ibadah di sana, ya. Seperti keluar kota yang jauh hanya untuk menziarahi kubur orang soleh tertentu dengan sebutan wisata religi. Kemudian dia di sana ada zikir-zikir khusus yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya membaca la ilaha illallah 1000 kali, membaca subhanallah 1000 kali, ataupun membaca nama-nama Allah ya Latif ya Latif ya Latif 1000 kali dan semacamnya di sisi kubur orang soleh. Ya. Maka itu merupakan perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan perbuatan-perbuatan itu ya digolongkan sebagai perbuatan yang bisa mengarahkan kepada perbuatan bid'ah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ya, apabila ada pertanyaan silakan nanti disampaikan ya, bisa di grup ya. Baik, untuk tadi ada pertanyaan materi bab 17 dan seterusnya, dan juga materi bab 1 sampai 7. Oke, baik. Nanti akan kami kirimkan materi-materi tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.